Selamat datang di channel Chunks Movie. Di video kali ini, gua bakal bagiin 5 rekomendasi film dan series bertemakan perencanaan pencurian yang paling jenius. Sebelum masuk ke list film pertama, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Film pertama berjudul Mencuri Raden Saleh. Film yang disutradarai oleh Angga Dwi Masansoko ini dirilis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Karakter utama dari film ini adalah seorang mahasiswa yang memiliki bakat melukis bernama Piko. Ditemani oleh teman akrabnya yang bernama Ucup, bersama mereka melakukan bisnis ilegal, yaitu menjual lukisan imitasi ke kalangan orang kaya. Suatu hari, keduanya mendapatkan tawaran untuk melukis lukisan imitasi dari Maestro Raden Saleh. Dengan iming-iming imbalan yang besar, Piko mengiyakan tawaran tersebut tanpa berpikir panjang. Dengan nominal bayaran tersebut, Piko bisa membebaskan ayahnya dari penjara dan menggunakan sisanya untuk bertahan hidup. Ketika lukisan imitasi telah dibuat, Piko dan Ucup justru diminta untuk menjalankan misi lain yang begitu gila, yaitu menukar lukisan imitasi tersebut dengan lukisan asli yang dipajang di dalam istana negara. Klien mereka ternyata seorang mantan presiden yang begitu menginginkan lukisan menangkap Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Awalnya, Piko dan Ucup menolak tawaran tersebut karena memiliki resiko yang tinggi. Namun, setelah ditawari imbalan 2 kali lipat dan diancam agar tidak menolak tawaran tersebut atau nyawa mereka akan terancam, mereka berdua akhirnya menyetujui misi tersebut dan membentuk tim pencurian. Di antaranya ada seorang atlet bela diri bernama Sarah, seorang mekanik bernama Gofar, seorang pembalap liar bernama Tuk-Tuk, dan seorang negosiator handal bernama Vela. Setelah tim pencurian terbentuk, mereka pun membuat rancangan strategi pencurian untuk menembus sistem keamanan istana negara. Masing-masing orang memiliki perannya sendiri-sendiri. Tapi rencana mereka tidak berjalan lancar sesuai rencana. Mereka terlibat kejar-kejaran dengan pihak polisi dan menjadi buronan tingkat tinggi. Rencana Besar merupakan salah satu serial Indonesia yang tayang secara eksklusif di Prime Video pada tanggal 5 Oktober 2023. Mengusung genre crime dan thriller, menceritakan tentang hilangnya sejumlah uang di salah satu bank terbesar di Indonesia. Pada awal film, menceritakan terungkapnya penggelapan dana sebesar 17 miliar di Universal Bank of Indonesia atau Bank UBI. 4 orang pegawai dicurigai berpotensi menjadi dalang di balik kejadian tersebut. Saat menyelidiki kasus ini lebih dalam, detektif polisi Makarim justru menemukan sebuah skandal besar di dalam bank yang mengakibatkan lebih dari sekadar kerugian finansial. Detektif Makarim menemukan petunjuk yang membuat 4 karyawan dengan jabatan berbeda-beda itu dicurigai sebagai dalam pencurian uang. Proses penyelidikan Makarim tidak semudah yang dia kira. Setelah memanggil satu persatu para terduga dan melakukan penyelidikan mendalam, dia merasa bahwa kasus ini bukanlah perampokan biasa. Kasus ini berkaitan erat dengan penguasa hingga bisnis gelap yang melibatkan sejumlah politikus. Penggelapan dana ini juga memicu serangkaian kasus pembunuhan kejam pada 3 karyawan Bank UBI. Serial Rencana Besar ini mengungkapkan banyak sindiran terhadap pemerintah yang mungkin bisa dirasakan hingga saat ini. Maraknya kasus korupsi, adanya ketimpangan kelas, tidak meratanya gaji di beberapa daerah, serta kebutuhan kelas bawah akan uang menyebabkan mereka sering tunduk pada aturan dan melegalkan segala cara demi menghidupi keluarganya. Di list ketiga, masih diisi film action dalam negeri yang berjudul 13 Bom di Jakarta. Film ini dirilis tanggal 28 Desember 2023 dengan durasi 2 jam lebih. Terinspirasi dari salah satu serangan teror paling tragis di Indonesia tahun 2016 lalu.
Angga Dwi Masangsoko selaku sutradara mengemas 13 bom di Jakarta ini dengan lebih epik dan dramatis. Dalam membangun konflik cerita, dia merancang dua kubu utama, yaitu elit pemerintahan melalui Badan Kontraterorisme Indonesia atau ICTA, dan gerbong terorisme yang dipimpin oleh Arok. Arok mengancam akan meledakkan bom setiap 8 jam sekali demi mewujudkan kepentingannya. Dua agen ICTA yang bernama Karin dan Emil ditugaskan mencari Arok untuk menggagalkan teror dan menstabilkan keamanan dalam negeri. Hasil investigasi mereka justru mengarah pada Oscar dan William, dua orang pengusaha muda sekaligus pendiri perusahaan finansial teknologi bernama Indodex. Kedua anak muda pengusaha tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi karena diduga bersekutu dengan pelaku peledakan. Pemimpin kelompok teroris tersebut terus menebarkan teror dengan meledakkan bom setiap 8 jam sekali. Satu-satunya cara untuk menghentikan serangan teror ini adalah dengan menyerahkan uang berjumlah miliaran rupiah dalam bentuk Bitcoin kepada Arok, atau keselamatan seluruh warga Jakarta akan terancam. Dirilis pada tahun 2021, film The Vault merupakan film thriller aksi garapan sutradara Jaume Balagueró. Film ini terinspirasi dari kisah nyata upaya pembobolan Bank Sentral Spanyol pada tahun 2009 yang bertepatan dengan Piala Dunia yang berlangsung di Afrika Selatan. Cerita film ini bermula ketika Walter Moreland, yang merupakan seorang pemilik bisnis dan pedagang seni karismatik, menemukan harta karun di perairan Spanyol. Namun, seluruh temuannya justru disita oleh pemerintah karena dia tidak memiliki izin terkait dengan penggalian harta di perairan Spanyol tersebut. Diketahui bahwa harta karun tersebut akan disimpan di brankas Bank Spanyol. Bangunan bank itu sendiri sudah berusia lebih dari 100 tahun dan merupakan lokasi yang paling aman di dunia karena menjadi salah satu bangunan yang tidak bisa dibobol selama lebih dari 80 tahun. Sistem keamanan yang ada di bangunan tersebut sangat ketat, seperti adanya sungai bawah tanah yang akan membanjiri ruang aman jika dindingnya ditembus. Untuk bisa kembali mengambil harta tersebut, Walter bekerja sama dengan beberapa tim dari berbagai keahlian. Di antaranya ada seorang penipu bernama Lorraine, seorang ahli logistik bernama Simon, seorang peretas komputer bernama Klaus, dan James yang menjadi mitra lama dari Walter dalam misi perburuan harta karun. Di samping itu, Walter juga membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan Tom Johnson, seorang mahasiswa teknik yang jenius, untuk membantunya menembus brankas dari Bank Spanyol. Mereka semua bekerja sama dan menyusun sebuah rencana terperinci untuk membobol brankas dari Bank Spanyol tersebut. Mereka memanfaatkan momentum dari adanya pertandingan final Piala Dunia sepak bola yang dimainkan oleh tim nasional sepak bola Spanyol. Pertandingan tersebut disiarkan melalui layar raksasa yang berada tepat di depan gedung Bank Spanyol. Mereka hanya memiliki waktu yang sedikit untuk melancarkan aksinya, sementara perhatian semua staf bank sedang tertuju pada pertandingan tersebut. Setiap kamera keamanan di dalam bank tersebut juga akan dialihkan ke arah kerumunan, sehingga kelancaran pencurian tersebut bergantung pada pertandingan ini. Bagi kamu penggemar series Money Heist asal Spanyol, wajib banget nonton series satu ini. Series yang diadaptasi ke versi Korea ini dirilis menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian terdiri dari 6 episode. Dikisahkan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara sedang merencanakan proses reunifikasi secara damai. Kedua negara tersebut juga sepakat untuk mendirikan percetakan uang Korea untuk menetapkan mata uang yang baru dan bisa digunakan secara resmi oleh kedua negara. Langkah ini diharapkan dapat mengubah setiap penduduk mencapai taraf hidup yang layak. Namun kenyataannya hanya memperkaya golongan tertentu. Seorang pria yang memakai nama samaran profesor
mengetahui hal tersebut dan membuat rencana untuk merampok uang sebanyak 4 triliun won dari gedung percetakan sebelum uang tersebut dipublikasikan secara resmi. Dia merekrut beberapa orang dengan keahlian yang berbeda dan membentuk sebuah tim pencurian. Dalam menjalankan aksinya, tim perampok menyembunyikan identitas mereka dan menggunakan nama samaran. Mereka menyandra beberapa orang di dalam gedung tersebut untuk mengancam polisi agar tidak melakukan tindakan yang gegabah. Sementara di luar gedung, gugus tugas yang dibentuk oleh aparat Korea Utara dan Korea Selatan menjalankan operasi pencarian yang dipimpin oleh spesialis negosiasi bernama Son Woo-jin. Tidak hanya berhadapan dengan musuh yang kuat, para perampok juga harus menenangkan para sandera yang ketakutan, serta menyelesaikan perpecahan yang mulai terjadi di antara mereka sendiri. Nah, itulah tadi 5 rekomendasi film dan series yang bertemakan pencurian paling jenius. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update film terbaru. Semudah itu. Ada lagi nggak?